Halo Bun, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa-apa saja yang saya rasakan di kehamilan usia 18 minggu. Nah, memasuki usia 18 minggu ini, adapun yang saya rasakan itu yang pertama dalam hal morning sickness. Nah, jadi sama seperti minggu sebelumnya atau minggu ke-17. Nah, morning sickness ini sudah semakin jarang saya rasakan. Tidak separah di trimester pertama yang ketika saya makan langsung dikeluarin, bahkan air minum aja dimasukin ke mulut itu rasanya kayak udah langsung nolak dia gitu ya kan. Nah, tapi kalau udah di kehamilan 18 minggu ini yang saya rasakan itu nafsu makan sudah mulai meningkat walaupun tidak bisa banyak-banyak. Apalagi kalau misalnya porsi makan saya banyakin ya kan, apalagi kalau sudah mulai selera makan ya kan, dibanyakin sedikit porsinya, perasaan itu masih ada muncul untuk mual. Nah, jadi untuk mensiasatinya, saya selalu makan dengan porsi yang kecil. Dan yang saya rasakan itu memang sudah semakin mudah lapar. Nah, jadi untuk mengantisipasi mual dan muntah ini, yang pertama makan dengan porsi yang kecil dan juga sering. Dah, kemudian yang saya rasakan juga nih, tangan dan kaki yang semakin kram. Apalagi kalau malam ya kan, nggak tahu entah kenapa tangan kita itu terasa kesemutan, pegal. Apalagi soal kaki. Kalau bangun tidur tuh, ketika kaki atau tapak kaki injakkan ke lantai itu rasanya kayak sakit banget, nggak tahu entah kenapa. Jadi entah karena saya terlalu banyak makan protein nabati seperti tempe atau kacang-kacangan, saya nggak tahu juga. Cuma beda sekali rasanya. Rasa tangan ini kayak kebas sampai saya minta tolong sama suami saya untuk pijatin. Untung saya dapat suami yang betul-betul pengertian ya kan, sehingga ketika saya mengeluh dia langsung ambil tindakan seperti itu. Bunda di sana apakah merasakan hal yang sama dengan saya? Oke, kemudian yang saya rasakan itu adalah pusing. Nah, pusingnya ini nyut-nyutan. Apalagi kalau nunduk gini ya kan, kayak ada perasaan kesetrum-kesetrum gitu. Tapi nggak terlalu menyakitkan sih. Beda dengan kehamilan 17 minggu yang lalu, yang saya rasakan itu pusing parah. Sampai-sampai saya nggak tahan, saya minum Panadol atau obat sakit kepala yang mengandung paracetamol saking sakitnya. Dan sakitnya itu di sebelah kiri. Nah, kalau di kehamilan 18 minggu ini sih, kepala saya udah nggak terlalu sakit lagi. Kalau sakit pun ya sekedar-sekedar aja, nggak terlalu parah. Kalau sudah pusing, saya mengambil tindakan untuk tidur, untuk beristirahat. Kemudian yang saya rasakan itu adalah, ya benar sekali, punggung semakin sakit. Gak tahu entah karena kebanyakan saya diri, atau kebanyakan tidur, atau kebanyakan duduk ya kan. Tapi kayaknya iya deh, karena kan rahim kita semakin besar. Jadi ketika kita terlalu lama dalam mengambil posisi duduk atau berdiri atau bagaimana, perut kita itu semakin menekan punggung kita, karena dia kan akan makin besar. Akibatnya ya mungkin terganggu dalam hal punggung, tulang seperti itu. Atau mungkin bisa jadi karena memang bayi kita sedang berkembang. Karena kan di usia 18 minggu ini bayi kita itu sedang dalam masa pertumbuhan tulang. Nah, mungkin saja bayi itu sedang mengambil nutrisi-nutrisi kalsium yang ada di dalam tulang-tulang punggung kita. Nah, katanya sih ibu-ibu hamil di trimester 2 itu memang alangkah lebih baiknya untuk meminum kalsium. Dan yang saya lakukan supaya badan tidak pegal-pegal itu, yang pertama saya selalu menggunakan ini dia, hot cream. Nah, kalau punggung sudah sakit nih ya kan, saya selalu olesin ini ke punggung saya. Ya, perasaan kita seperti dipijit-pijit. Apalagi kalau sudah hangat ya kan, rasanya enak banget kalau dipijit. Tapi kalau sudah hilang panasnya, ya harus dioles lagi. Pokoknya nyaman sekali dengan pakai ini. Bunda lain pakai ini juga nggak? Dan kemudian saya mencukupi kebutuhan nutrisi baby saya dengan minum ini dia. Nih, vitamin D3 mengandung 1000 IU.
dan ini dimakan 1 kali 1 hari. Nah, jadi ini saya konsumsi setelah punggung saya semakin sering sakit. Katanya sih baby kita sedang menyerap kalsium-kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk kalsium, tablet kalsium sih untuk saat ini saya tidak menggunakan obat tablet langsung karena saya belum pergi USG. Saya hanya mengonsumsi Blackmores yang katanya sih mengandung kalsium. Jadi tertanggulangi dengan meminum vitamin tersebut. Nah, kemudian yang saya rasakan lagi itu yaitu ya sama seperti dengan minggu-minggu sebelumnya, gigi saya masih gampang berdarah. Padahal sebelumnya saya nggak pernah sekali yang namanya gusi berdarah. Nah, tapi selama kehamilan ini, apalagi sudah mau masuk trimester 2 ini ya kan, setiap saya sikat gigi itu pasti selalu ada keluar darah. Dan jumlahnya pun banyak. Padahal saya sudah menginisiatifinya dengan mengganti sikat gigi yang berbulu halus. Tapi nggak tahu entah kenapa tetap aja muncul darah ketika saya menggosok gigi seperti itu. Kemudian yang saya rasakan itu adalah bibir saya pecah-pecah, berkelupas. Apa karena kurang vitamin C atau ya memang bawaan hormon, kita nggak tahu ya kan. Yang pasti saya selalu mengonsumsi buah, tapi ya mungkin bawaan baby itu tiap baby itu kan beda-beda, sehingga ya mungkin bawaannya seperti itu. Bibir saya kelupas-kelupas, padahal saya nggak pernah merasakan hal yang namanya ketika kekurangan vitamin C, bibir terkelupas seperti itu. Kemudian yang paling saya rasakan itu adalah bagian perut. Nah, kalau bisa dilihat perut saya sudah semakin besar nih. Besar kan? Ini adalah usia kandungan, jalan 19 minggu, sudah kelihatan besar kan? Nah, jadi yang saya rasakan itu adalah di bagian perut bawah saya, terasa seperti kayak dicubit-cubit gitu, kemudian rasanya kayak turun perut. Jadi ketika saya memasuki usia 16 minggu, saya pernah check up ke bidan. Dan bidan bilang rahim saya memang agak turun sedikit, tapi tidak disarankan untuk diurut. Nah, solusinya itu yaitu dengan mengganjal ini bagian bawah kita atau bokong kita itu dengan bantal, lalu menaikkan kaki kira-kira 1 atau 2 jam. Nah, tapi untuk saya pribadi sih saya nggak tahan ya 1 atau 2 jam, cuma bentar-bentar aja. Memang enak sih setelah dinaikkan perut dengan cara seperti itu, memang agak sedikit lega. Cuma setelah dilakukan itu badan terasa pegal, punggung ini terasa sakit, dan kepala pun terasa puyeng-puyeng. Itu ada nggak yang sama nggak ya Bun ya? Nah, kemudian yang saya rasakan itu lagi ya pastinya ya kan, perut makin besar. Terus kalau mau tidur itu terasa sudah semakin sesak. Mungkin karena rahim semakin besar akan mengganggu pernafasan atau menghimpit pernafasan kita, sehingga ada terasa untuk bernapas itu semakin sulit. Nah, tapi untuk saat ini tidak terlalu mengganggu sih. Nah, kemudian dari segi payudara, kalau yang saya rasakan sih payudara saya sekarang ini tidak kram-kram lagi seperti trimester pertama. Cuma bagian aerolanya itu sudah semakin melebar. Katanya sih itu adalah hal yang wajar, apalagi itu dibutuhkan saat kita menyusui bayi nanti supaya babynya tidak buta puting katanya. Nah, jadi jangan heran ya Bun. Kemudian yang saya rasakan itu memang kulit perut ini sudah semakin sering gatal, dan katanya sangat rentan timbul yang namanya stretch mark. Jadi saya mengatasinya dengan mengolesi perut saya dengan yang namanya baby oil, bisa juga dengan pokoknya yang berbahan minyak lah, supaya katanya perutnya lembab, atau hand body juga bisa kok untuk saat ini. Nah, semoga tidak ada stretch mark ya. Cuma memang di bagian payudara mungkin kita tidak sadar ya kan, di saat bobo itu tidur kita garuk, jadi ada sedikit seperti kayak cakar-cakaran yang warna kebiru-biruan, tapi nggak banyak sih. Tapi saya berusaha mengatasinya dengan cara mengolesi bagian yang kena garuk,
di bagian itu supaya tidak makin parah. Tapi hal itu adalah wajar kok. Kemudian di bagian perut ada garis linear linegra kalau nggak salah ya. Itu dia makin jelas, makin hitam. Ya itu yang saya rasakan. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman sendiri dari segi pertumbuhan rambut saya melihat rambut saya semakin cepat tumbuh. Mungkin karena vitamin-vitamin yang saya makan, cuma ya kelihatan gersang ya, padahal saya baru keramas. Tapi ya itu dia bawaannya mungkin ya kan, makin panjang cuma kayak nggak terawat gitu. Udah pun dibawa ke salon, nanti bertahan cuma 1 hari doang, habis itu udah kusut. Jadi orang pada ngira ya kan malas keramas, padahal enggak ya bun. Nah kemudian yang boleh saya ceritakan lagi yang saya rasakan itu adalah semakin sering buang air kecil. Kayaknya nih ya kan bun, setiap minum satu teguk aja air minum langsung pengennya ke kamar mandi terus, sampai tidur malam itu nggak bisa nyaman. Karena apa? Ya karena itu terus-terusan harus pengen buang air kecil. Jadi sih kayaknya tips yang paling baik itu supaya tidurnya semakin nyenyak itu adalah membatasi jumlah air putih untuk dikonsumsi di malam hari. Lebih baik bunda-bunda semua mengonsumsi air putih itu di pagi atau siang hari. Itu sih tips dari saya. Kemudian yang saya rasakan itu adalah munculnya jerawat. Nih. Dan muncul plek-plek hitam. Bunda bisa lihat kan? Padahal sebelum hamil sih saya nggak terlalu memiliki jerawat yang paling parah amat seperti ini. Tapi selama kehamilan saya melihat ada banyak flek di dalam wajah saya. Dan kemudian di punggung nih, di punggung juga banyak muncul jerat-jerat kecil di leher. Ya mungkin itu bawaan hormon ya bun. Oke dia bun, itu dia cerita saya di kehamilan 18 minggu. Ditunggu cerita-cerita kehamilan di minggu-minggu berikutnya. Bye bye.